Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Junita Dewi Disimurah dari kelas 11 IPA 5, nomor absen 35 dari sekolah SMA Negeri 7 Denpasar. Sejarah musik barat. Sejarah musik barat beserta budaya mempengaruhinya. Boleh dikatakan usia musik hampir sama dengan usia keberadaan manusia. Namun keberadaan musik purba yang tidak dapat dilacak bekasnya juga tidak gampang dijadikan sebagai bahan penulisan sejarah. Menurut Dieter Mack dan Roderick J. Macnoil 2002, sejarah musik barat dapat disajikan dengan predisasi sebagai berikut. 1. Musik zaman Yunani kuno mulai tahun 1100 sebelum Masehi. Menurut mitos Yunani kuno, musik dianggap sebagai ciptaan dewa, dewi atau setengah dewa seperti Apollo, Ampion, dan Orpheus. Contoh-contoh notasi musik zaman Yunani kuno memang tidak banyak, namun ada yang masih hingga kini, yaitu 1. Dua lagu pujian kepada Apollo sekitar tahun 150 sebelum Masehi. 2. Sebuah lagu untuk acara minum sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Yang ketiga, 3 lagu dari Mesonerekerta sekitar abad kedua Masehi. Tokoh-tokoh seni musik yang dikenal pada zaman Yunani kuno adalah Plato 427 sampai 247 sebelum Masehi, Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, Arsitekmos 350 sampai 300 sebelum Masehi. Yang kedua, musik zaman Romawi mulai tahun 753 sebelum Masehi. Kekuasaan Kekaisaran Roma sangat luas dan kuat sehingga stabilitas mampu membantu perkembangan seni. Alat-alat musik yang lahir pada masa Romawi diantaranya beberapa jenis musik tiup dari logam seperti trompet dan horn, sejenis organ hidrolis dengan papan tooth yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Popularitas musik pada zaman Romawi kuno ini semakin meningkat karena Kaisar Nero pun dikenal sebagai pemusik andal. Yang ketiga, ada musik abad pertengahan 500 sampai 1350 Masehi. Pada awalnya, musik abad pertengahan masih bersifat monofonik. Monofonik berasal dari kata Yunani monos berarti tunggal dan phoneo berarti berbunyi. Monofonik berarti jenis musik yang terdiri dari satu suara saja tanpa iringan apapun. Seni musik abad pertengahan juga didominasi oleh musik gereja yang bersumber pada seni musik Yahudi. Dalam hal ini adalah madah, nyanyian yang bersumber dari ayat-ayat suci. Pada abad pertengahan juga mulai dibedakan antara birama dan irama. Birama adalah sistem tekanan yang tetap, sedangkan irama adalah sistem gerak melodis yang penuh kehidupan, dinamika, dan variasi. Pada abad pertengahan ini juga mulai diperkenalkan sistem notasi musik mensural, yakni notasi nada yang memperhitungkan panjang nada sesuai dengan proporsi. Yang keempat, musik zaman Renaissance 1350 sampai 1600. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis Renaissance yang berarti lahir baru, menemukan kembali jati diri manusia. Sebelum zaman Renaissance, teologi terlalu mendapat perhatian yang dominan sehingga segala hal berkaitan dengan akal budi manusia harus dikembalikan kepada ketuhan. Perkembangan baru dalam musik selama masa Renaissance adalah perkembangan musik instrumental, baik solo maupun ensemble.
musik mulai berfungsi sebagai bunyi sempurna dengan suatu arti tersendiri. Yang kelima, musik zaman barok 1600 sampai 1750. Istilah barok diambil dari bahasa Portugis brocho yang berarti mutiara. Istilah barok hanya digunakan untuk memberi identitas bagi sebuah masa perkembangan seni pada masa tahun 1600-an hingga tahun 1750-an yang tidak ada ciri-ciri dramatis dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pada masa barok juga mulai diperkenalkan sistem tangga nada mayor dan minor. Yang keenam, zaman musik klasik 1750 sampai 1800. Menurut Friedrich Bloom, musik klasik adalah karya seni musik yang sempat mengintikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian rupa hingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus. Yang ketujuh, musik zaman romantik 1800 sampai 1890. Istilah romantik dalam sejarah perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap batin, dan jiwa manusia. Musik romantik yang muncul pada abad ke-19 tentu juga terpengaruh oleh keadaan masyarakat pada abad ke-19. Yang ke-8, musik zaman peralihan 1890 sampai awal abad 20. Sepeninggal Wagner, musik zaman romantik berakhir. Setelah itu musik memiliki ciri yang lebih tegas warna nasionalnya karena pada saat itu mulai muncul kesadaran nasionalisme. Yang ke-9, musik abad modern 1900 sampai sekarang. Seiring dengan munculnya kesadaran kebangsaan dan pembebasan dari belenggu kolonialisme di abad 20, seni musik juga mengalami revolusi bentuk dan gaya. Ciri lain dari zaman modern adalah industrialisasi dalam segala bidang. Kini musik berkembang lebih jauh dengan dukungan teknologi informasi yang membuat antar negara secara tidak lagi terbatas. Sekian dari presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.